Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Alhamdulillah channel ini sudah monetisasi dan semoga terus bisa berkembang, memberikan manfaat kepada banyak orang, kemudian menjadi kebaikan bagi kita semua. Terus dukung channel ini untuk terus tumbuh, berkembang dan memberikan banyak aspek kebaikan bagi kita semua. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti konten-konten video saya. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana membuat judul skripsi yang menarik. Karena ini menjadi persoalan yang serius bagi teman-teman mahasiswa yang semester akhir. Bingung mencari judul skripsinya apa, bingung mencari konten temanya apa, bingung mencari ide dan gagasannya apa. Silakan lihat video-video saya yang lain. Di sana juga banyak sekali tips dan trik untuk mahir menulis, tips dan trik untuk bisa menulis. Tapi kali ini saya akan fokus mengulas tentang bagaimana caranya membuat judul skripsi yang unik, apik dan menarik. Sebelumnya lihat yang satu ini dulu. Untuk bisa menulis skripsi yang baik, maka tentu judulnya harus menarik. Judulnya harus unik. Judulnya tentu harus mengikat para pembaca, terutama pembimbing dan nantinya pengujinya. Karena wajah utama dari skripsi itu adalah judul. Kalau judulnya menarik, maka akan menghipnotis orang yang membaca judul itu untuk masuk ke dalam skripsi yang saudara tulis. Tentu judul ini juga harus dipoles dan dibangun dengan konsep-konsep yang luar biasa, dengan berbagai novelty, dengan berbagai aspek nilai lebih dari skripsi saudara. Yang pertama yang harus saudara lakukan untuk bisa menulis skripsi adalah menemukan masalah. Jadi menemukan masalah ini menjadi penting untuk kita tanamkan kepada diri kita, terutama mahasiswa yang tingkat akhir. Mahasiswa S1 tingkat akhir harus peka terhadap kondisi dan situasi di sekitarnya. Karena sebenarnya banyak sekali potensi persoalan atau masalah yang perlu dibangun dan dikembangkan sesuai dengan bidang keilmuan kita masing-masing. Kenapa? Karena masalah-masalah sekitar kita itu sebenarnya adalah yang potensial untuk bisa kita carikan solusinya. Karena tujuan dari penulisan skripsi itu adalah tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita sebagai mahasiswa, tetapi bagaimana karya tulis sebagai pertanggungjawaban kita sebagai mahasiswa kepada perguruan tinggi itu adalah ada aspek manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Maka menemukan masalah menjadi penting di dalam penulisan skripsi. Misalnya di sekitar kita berkaitan dengan pelayanan publik, maka bagaimana saudara bisa menjadi bagian dari persoalan di lingkungan sekitar itu dalam pelayanan publik, bagaimana memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan publik yang ada di sekitar saudara. Tentunya saudara harus mendalami secara ilmiah, tentunya saudara harus menyandingkan dengan peraturan perundang-undangan, tentunya saudara juga harus mengorek dengan berbagai teori-teori yang saudara pahami, yang saudara harus banyak baca. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan sebuah persoalan pelayanan publik yang masih ribet, misalnya pelayanan publik yang masih lama, pelayanan publik yang masih mahal misalnya, maka bagaimana saudara bisa hadir di situ untuk memecahkan solusi bersolusi berkaitan dengan pelayanan publik itu. Minimal kontribusi yang saudara teliti itu adalah memberikan masukan, memberikan rekomendasi, memberikan sebuah kritikan yang membangun bagi lingkungan sekitar saudara. Atau misalnya di dalam bidang pendidikan, ada persoalan pendidikan, kebijakan pendidikan yang misalnya terkesan
ada diskriminasi terhadap sebuah kelompok atau perseorangan. Bagaimana saudara sebagai calon sarjana bisa hadir di situ untuk melakukan sebuah penelitian untuk mencarikan solusi terhadap persoalan yang ada di sekitar saudara. Banyak sekali. Masalah sosial, masalah ekonomi juga banyak. Tentunya harus berkaitan dengan persoalan yang hari ini dihadapi. Oleh karena itu, menemukan masalah itu bukan berarti mencari masalah. Karena kebanyakan dari teman-teman mahasiswa yang biasa saya hadapi adalah mereka menemukan masalah ketika mereka terjun ke lapangan misalnya. Itu menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan, melakukan observasi, melakukan riset sementara, melakukan misalnya wawancara awal. Itu menjadi penting untuk kita menemukan persoalan. Tidak ujuk-ujuk masalah itu bisa kita temukan tanpa kita harus terjun ke lapangan dan tahu sendiri persoalan yang dihadapi. Persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan sosial, persoalan pendidikan, ini menjadi sebuah hal yang penting untuk bisa kita selesaikan secara ilmiah melalui penelitian. Maka menemukan masalah di dalam membuat judul skripsi itu adalah sangat penting. Karena saudara ketika sudah menemukan masalah, maka otomatis saudara sudah punya pandangan. Saudara akan meneliti tentang apa, saudara akan menggunakan metode apa, saudara harus terjun ke lapangan seperti apa. Ini menjadi penting. Jadi menemukan masalah dengan berbagai aspek itu adalah sebuah cara yang konkret untuk bisa saudara lakukan dalam menentukan tema atau judul skripsi. Yang kedua, pastikan skripsi yang saudara tulis sesuai dengan minat atau keinginan saudara, keilmuan. Kalau di bidang pendidikan matematika misalnya, maka bagaimana minat di sektor pendidikan matematika itu harus saudara kuasai, sehingga penulisan skripsi itu kalau sudah mengedepankan prinsip kemenarikan atau prinsip kesukaan di dalam diri kita, maka ini akan memberikan ruang kenyamanan, ruang relaksasi di dalam proses penulisan skripsi. Maka menulislah sesuai dengan minat yang saudara harapkan, karena minat itu menjadi sebuah motivasi penting di dalam penyelesaian skripsi. Jangan sampai saudara menulis skripsi tanpa saudara memiliki minat terhadap tema yang saudara tulis. Kenapa? Karena ini akan menghambat dan menjadi tantangan bagi saudara ke depan di dalam proses penyelesaian sampai kepada proses penelitian di lapangan, termasuk ketika saudara nanti berhadapan dengan para tim penguji. Maka minat itu harus dipastikan untuk menjadi bagian dari proses penyelesaian skripsi saudara. Sehingga dengan minat seperti itu, minat yang baik, minat yang nyaman, minat yang sesuai dengan minat saudara, maka penulisan skripsi itu insya Allah akan diberikan kemudahan dan kelancaran karena saudara menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tentu tidak lupa yang pertama tadi harus tetap dikedepankan dengan menemukan masalah yang sesuai dengan minat saudara. Yang ketiga adalah jangan segan-segan ke perpustakaan atau ke toko buku. Ke perpustakaan tentu menjadi wajib dan mutlak bagi seorang mahasiswa tingkat akhir. Untuk apa? Untuk mencari referensi, untuk menggali temuan masalah, untuk misalnya membandingkan dengan penelitian orang lain, untuk membaca referensi yang berkaitan dengan tema yang akan saudara tulis. Maka tidak heran kalau perpustakaan atau toko buku itu menjadi bagian dari sumber ide yang akan mengarahkan pikiran dan pandangan saudara kepada judul skripsi yang saudara harapkan. Maka melangkahkan kaki ke perpustakaan itu menjadi suatu hal yang niscaya bagi mahasiswa tingkat akhir. Jangan sampai mahasiswa tingkat akhir menulis skripsi tidak pernah ke perpustakaan. Ini menjadi suatu hal yang perlu untuk terus dilakukan dan disampaikan, karena perpustakaan itu menjadi rumah ilmu pengetahuan yang itu akan memberikan ruang yang luar biasa bagi siapa saja yang masuk di dalamnya, terutama bagi mahasiswa akhir yang akan menulis skripsi. Banyak ide, banyak gagasan, ruang ilmu
ruang yang luar biasa. Pengetahuan di dalam perpustakaan itu yang disajikan melalui buku-buku, melalui artikel-artikel di jurnal ilmiah, melalui paper atau artikel-artikel di proceeding, itu juga banyak sekali. Itu memberi tambahan energi bagi saudara ketika ingin menulis judul skripsi. Sering-seringlah ke perpustakaan kalau saudara sampai sekarang misalnya belum menemukan judul skripsi. Insya Allah dengan sering ke perpustakaan, dengan hanya melihat, dengan hanya memandang, dengan hanya jalan-jalan di perpustakaan, insya Allah ide-ide cemerlang saudara akan timbul dan tumbuh di situ. Karena perpustakaan itu tidak hanya sekedar tumpukan buku, tidak hanya sekedar tumpukan artikel atau jurnal dan jurnal ilmiah, tidak hanya tumpukan bahan bacaan, tetapi itu adalah ruang-ruang yang memberikan inspirasi bagi banyak orang, ruang-ruang yang akan memberikan suntikan motivasi bagi saudara. Sehingga dengan ke perpustakaan maka saudara diharapkan mampu membaca atau mampu menjadi sebuah energi bagi saudara untuk menemukan ide dan gagasan, sehingga dengan begitu maka saudara akan dengan mudah untuk menulis judul skripsi atau menemukan ide untuk menulis judul skripsi. Karena sering-sering ke perpustakaan itu akan memberikan rasa ringan kepada pikiran kita untuk bisa terus membaca dan memperkaya referensi kita berkaitan dengan skripsi yang akan kita tulis. Yang keempat adalah jangan lupa juga segan-segan untuk sering diskusi dengan teman sejawat. Ini juga menjadi penting karena ruang diskusi itu memberikan konstruksi pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan begitu kita akan mendapatkan informasi-informasi baru dari lawan diskusi kita, dari teman sejawat kita. Atau juga dengan kakak tingkat saudara yang sudah lulus atau yang sedang dalam proses penyelesaian skripsi misalnya, atau yang sudah S2 atau yang sudah magister. Tidak apa-apa. Sering diskusi itu akan memberikan pemahaman-pemahaman yang itu mungkin saudara belum temui, tetapi saudara dengan banyak diskusi maka akan banyak informasi yang akan saudara dapatkan. Tentu diskusi yang berkaitan dengan tema atau judul yang saudara angkat. Dengan demikian maka saudara akan lebih banyak diperkaya dengan berbagai informasi dan fakta-fakta menarik yang mungkin disampaikan oleh teman atau sejawat saudara, atau bisa juga konsultasikan kepada dosen. Jadi lebih mudah, sehingga diskusi dengan dosen itu untuk misalnya meminta pandangan, meminta arahan, meminta masukan berkaitan dengan kira-kira judul apa yang menarik untuk bisa ditulis hari ini, misalnya tema apa yang kira-kira bisa dikaji untuk hari ini. Silakan diskusikan dengan teman dosen. Insya Allah banyak teman-teman dosen yang memungkinkan untuk bisa diajak diskusi berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa, karena tugas akhir mahasiswa itu juga menjadi bagian dari tanggung jawab dosen di dalam proses penentuan atau penemuan ide dan gagasan oleh mahasiswa. Dan yang kelima, yang terakhir adalah tulislah kerangka pikir sesuai dengan bahan bacaan yang saudara temui, dengan persoalan yang saudara temukan, bahan referensi yang saudara baca di perpustakaan, mulai dari buku, jurnal, proceeding, atau informasi-informasi di berita, informasi-informasi di liputan, atau berita-berita apa saja yang berkaitan dengan judul skripsi saudara. Maka saudara buatlah kerangka fikir atau mapping, sehingga dengan mapping itu sebelum saudara membuat skripsi, dalam kerangka saudara membuat judul skripsi, maka membuat mapping menjadi bagian dari mempercepat proses penyelesaian skripsi saudara. Ketika sudah judulnya ketemu, maka saudara coba membuat kerangka pikir dengan kerangka pikir yang misalnya yang konkret, dengan bagan atau dengan mapping yang bisa saudara lakukan seperti peta konsep. Jadi peta konsep itu akan membentuk kerangka pikir skripsi itu mulai dari judul, kemudian landasan teori, kemudian metode, hasil penelitian, pembahasan, sampai kesimpulan serta daftar pustaka itu seperti apa bentuknya. Sehingga dengan peta konsep atau gambar pola pikir atau kerangka pikir itu akan membantu saudara mempercepat proses penyelesaian skripsi secara baik, berkualitas, dan menarik atau memiliki novelty yang sangat kuat. Sehingga dengan demikian maka akan mempermudah
saudara di dalam proses penyelesaiannya. Kerangka konsep atau peta konsep itu akan membantu saudara memperlancar di dalam proses penyelesaian skripsi. Tentu peta konsep ini akan menjadi bagian dari bagaimana pembuatan judul skripsi itu dibuat secara baik, tepat, menarik, unik, dan menjadi bagian yang penting di dalam penulisan skripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.